Hai, Leo, gimana kabarnya? Para zodiak Leo, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dimanapun kalian berada seperti biasa, aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran kemudian dalam segala hal. Leo, kita sampai di energimu di bulan April ya. Kita akan lihat energi Leo di bulan April. Teman-teman semuanya, selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ada kata-kataku yang kurang berkenan atau postingan-postingan yang menyinggung ya. Maafin aku ya. Leo, kita akan lihat energimu. Pastikan berdoa dulu sebelum mengikuti bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Leo di bulan April, bijak-bijak ya dalam mengikuti bacaan umum karena nggak semua Leo itu energinya sama, jadi sesuaikan. Jika cerita kalian masuk dalam bacaan ini, berarti energi kalian ketarik, tetapi nggak 100%. Ingat ya teman-teman, nggak 100%. Bisa 1%, 2%, 20, 30, 40, 50, bahkan mungkin 80% ya. Jika ingin resonate energi kalian, maka kalian harus personal reading. Oke? Jadi pintar-pintar ya. Kembalikan semuanya kepada Tuhan ya. Percayakan semuanya kepadanya. Jangan percaya dengan sebuah kartu. Leo, di bulan April kita akan lihat energimu Leo. Chaos, konflik, kenapa? Lebaran-lebaran kayak gini kamu masih konflik aja. Bisa konflik bersama seseorang atau konflik batin ya, konflik dengan dirimu sendiri. Ada kekeosan di sana, kenapa Leo? Kamu butuh keseimbangan ya, tiga-tiga. Butuh keseimbangan energi, banyak-banyak meditasi, rilis ya. Karena kekeosan ya, kekacauan dalam kehidupanmu saat ini itu adalah pancaran energimu dari dalam. Jadi ada banyak kesubatan-subatan di sana ya, ada banyak tumpukan-tumpukan emosi yang terpendam di alam bawah sadarmu. Jadi hati-hati dengan emosi yang terpendam di alam bawah sadar. Itu mengacaukan kehidupan kita dari semua aspek kehidupan kita di sekarang ketika kita dewasa. Ada banyak luka batin inner child ya, luka batin masa kecil, waktu di dalam kandungan sampai umur 10 tahun, itu memori kita menyimpan. Ya, bayangkan dari kita di kandungan sampai 10 tahun. Udah berapa itu? 11 tahun ya. Bayangkan udah berapa banyak memori yang kita serap, yang kita pendam di sana. Dan itu adalah biasanya rasa-rasa yang ditahan ya, amarah. Oh enggak, aku nggak boleh marah. Aku nggak boleh begini, ini nggak bisa gitu. Kemudian emosi ya, jengkel. Ketika mungkin kita dibohongin ya oleh orang tua ataupun saudara atau teman ya, kita disakiti, di situ ada banyak luka juga yang tersimpan. Dan itu yang menarik luka-luka yang sama dalam kehidupan kita saat ini. Jadi perhatikan ya, jangan menyalahkannya dulu di luar diri, masuk ke dalam diri. Perbaiki energi di dalam diri kita. Lihat apa yang jadi pemicumu. Misalkan kamu dipertemukan dengan orang-orang yang hanya ngebohongin kamu aja gitu, nipu aja di semua aspek itu, entah percintaan ataupun pekerjaan ya. Berarti dulu waktu kecil kamu sering dibohongin oleh orang tua ataupun keluarga atau kakak adik ataupun teman kamu ya. Mungkin kalian sering apa ya, biasanya kalau kita dapat sesuatu atau kita punya tabungan mungkin ya, punya THR mungkin ya, kalau lebaran atau apa gitu. Kemudian, nah uangnya mama atau ayah pakai dulu ya, nanti diganti. Dan ternyata nggak diganti ya. Banyak hal yang membuat kita terkadang kecewa ya, merasa apa ya, kayak biasa ya dulu ya, kita sering ditakut-takutin atau apapun itu. Rasa takut itu juga masuk ke alam bawah sadar. Jadi masuk ke dalam ya, apa yang menjadi pemicumu. Ketakutan atau kemarahan atau kesedihan ya, atau kebohongan karena ditipu mungkin. Nah, itu yang harus diperbaiki. Ada banyak layer di dalam diri kita yang harus kita rilis ya, yang harus kita bersihkan.
Leo, kenapa ada chaos dan konflik? Leo, di sini perlu ada pengampunan ya, baik pengampunan dirimu kepada Tuhan ya. Kamu diminta untuk banyak-banyak peleburan gitu ya, pengampunan. Mungkin udah banyak dosa kita di masa lalu, ya, kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Banyak-banyak minta ampunan kepada Tuhan. Sebenarnya setiap hari kita melakukan kesalahan ya guys, entah kita dalam ucapan atau sikap ya, pancaran energi kita itu diperhatikan. Dan di sini kamu diminta untuk banyak-banyak memaafkan ya, mengampuni orang-orang yang pernah melukaimu di masa lalu ataupun masa sekarang, maafkan mereka. Atau sebaliknya ya, kamu minta maaf kepada orang-orang yang pernah kamu sakitin, pernah kamu kecewakan mungkin ya. Saling memaafkan. Ini lebaran guys ya. Jadi jangan berantem. Biasanya aku lihat ada Leo yang mungkin sedang berantem dengan pasangan atau ada keributan ya, energi keributan di sini, entah dengan keluarga, rumah tangga, atau dengan seseorang. Leo, perlunya kita memaafkan karena mereka ya yang dikirimkan dalam kehidupan kita, entah itu pasangan, entah orang tua ya, entah teman yang energinya ngacoin kita gitu ya, entah apa itu, entah membuat kita marah, entah membuat kita sedih. Itu sebenarnya merupakan pesan semesta bahwa ini loh yang harus kamu perbaiki di dalam dirimu. Ya lewat orang-orang itu yang dihadirkan dalam kehidupan kita. Ya, jadi jangan menyalahkan mereka. Karena mereka itu hanyalah utusannya Tuhan gitu. Mereka itu hanyalah tukang pos. Bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang harus diperbaiki, yang harus dibereskan. Luka-luka masa lalu itu. Oke? Jika mungkin di kehidupan saat ini hidupmu penuh dengan kemarahan, maka dulu waktu kecil kamu sering dimarahi ya. Mungkin kamu sering berantem mungkin dengan teman-teman ya, ada energi yang membuat kamu marah. Pengampunan, mending Leo, maafkan mereka ya. Leo, Leo, jangan ditolak rasa itu ya, merasa marah, sedih, kecewa, jangan ditolak. Rangkul rasa itu, kemudian lepaskan. Kalau semakin kamu menolak, nanti akan semakin jadi manifestasi ya. Ego ini ya, ada banyak dibutuhkan keseimbangan di sini. Aku melihat ada banyak ego. Jika di dalam hubungan lebih mengedepankan ego gitu. Jadi ada energi yang kalian berdua itu sama-sama egonya sama-sama tingginya. Nggak ada nggak ada yang mau mengalah. Oke. Kalau hubungan seperti itu nggak akan bisa bertahan. Jadi harus ada yang bisa menyeimbangkan energi, salah satunya ya. Jangan sama-sama keras, jangan sama-sama ego, jangan sama-sama saling. Ini ada energi yang saling mempertahankan ego diri itu. Kayak aku nggak salah kok, aku yang benar, dia yang salah, sama dia juga seperti itu. Jadi nggak ada titik temu di sini, sehingga menjadi energi yang chaos dan konflik. Jika kalian ingin hubungan kalian langgeng ya, maka ya harus ada yang bisa menyeimbangkan energi. Oke, ya ada kekeosan di dalam rumah tangga. Aku melihat ya, ada Leo yang sudah berumah tangga, rumah tangganya tapi nggak harmonis. Aku melihat ada banyak konflik ya yang terjadi di sana.
Jika kamu single maka di dalam keluarga ya, mungkin kamu terjebak dalam keluarga-keluarga yang toksik, lingkungan yang toksik. Leo, ya, ada banyak aturan. Terjebak dalam hukum dan aturan, Leo. Tetap di jalan yang lurus ya. Kita hidup di dunia, jadi ada banyak hukum dan aturan yang harus kita ikuti. Ya, tetaplah di jalanmu. Mungkin ada Leo yang apa ya, kayak kalau di dalam keluarga ya menjadi seseorang yang pembangkang gitu. Mungkin keluargamu ingin itu, kamunya nggak ingin. Leo terjebak dalam pernikahan. Oke. Ada rumah tangga, ada komunitas, lingkungan ya. Pekerjaan mungkin. Sesuatu yang nggak selaras dalam kehidupan kita di tahun ini akan diselaraskan. Sorry guys. Jadi Leo ya, apapun yang saat ini membuat kamu konflik ya, entah itu pekerjaan, keluarga, melepas ya. Melepas bukan berarti harus lari dari tanggung jawab, meninggalkan atau memutuskan cerai. No ya. Melepas itu lebih berpasrah kepada Tuhan gitu. Segala daya upaya yang sudah kamu lakukan di sini sudah cukup ya. Jangan dipaksakan lagi. Semakin kita memaksakan, kita akan semakin chaos, energinya akan semakin terkuras. Oke. Ada Leo energinya feminim di sini. Jika kamu seorang laki-laki energinya feminim atau ada hubungan-hubungan yang dingin ya, nggak ada nggak ada yang nggak ada effortnya gitu di dalam hubungan, nggak ada yang take action di sini. Maka disarankan untuk lakukan sesuatu ya, untuk membuat perubahan di dalam energimu, dalam lingkungan mungkin, di dalam pekerjaan ataupun rumah tangga. Ada energi satu di sini. Kamu diminta untuk memulai sebuah awalan baru, memperbarui energi ya. Kamu diminta untuk melakukan sesuatu yang kayak membuat perubahan gitu. New life. Oh, merasa orphan. Ini dia. Leo, aku merasa kamu di sini terpuruk ya, merasa sendiri, tidak punya siapa-siapa, bahkan mungkin kamu punya keluarga ya, kamu hidup di lingkungan yang mungkin rame ya, tetapi aku melihat ada energi yang kayak kesepian. Jangan lama-lama di energi ini ya. Seperti yang aku bilang di awal, ada Leo ya, sedang ada penyelarasan di dalam kehidupannya. Oke? Sesuatu yang membuat kamu konflik, sesuatu yang toksik, sesuatu yang nyakitin, lepaskan dan maafkan. Ya, jangan dipendam dulu, jangan dipendam terus. Dia yang salah kok, kenapa aku harus yang memaafkan? Jangan melihat dari yang salah atau yang tidak salah. Energi itu merusak dirimu, merusak hidupmu. Oke? Jika kamu terus memendam kebencian, kemarahan, ya dendam, itu akan menjadi penyakit dalam tubuh kita. Jadi, untuk apa kamu menelan racun? Jadi, lepaskan ya, maafkan. Waktunya melepas di sini, time to go ya, dan berpasrah total kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada waktu ilahi, divine timing ya, pasrah total udah. Oke. Ada banyak pertanyaan di sini. Why? Kenapa? Ya, kenapa ini terjadi? Kenapa seperti itu? Kenapa dan kenapa? Perhatikan dengan pertanyaanmu, keluhan-keluhanmu ini, karena energinya memancar ke alam semesta dan akan dikembalikan ke dalam kehidupanmu. Jadi teman-teman perhatikan dengan pancaran energi ya. Rasamu di sini. Bukan hanya berdoa sampai mulut berbusa, itu nggak akan ngaruh.
Yang ngaruh di sini adalah pancaran energi. Doamu tanpa rasa itu nggak akan terkabul. Oke? Jadi ketika kamu mungkin ingin berdoa, rasamu itu yang terpenting. Getaran energimu itu yang akan ditangkap semesta. Ya. Jadi hati-hati dengan pertanyaan. Jika pertanyaanmu negatif, keluhanmu negatif ya, kamu ngeluh terus, kenapa sih hidupku selalu menderita, kenapa sih hidupku selalu disakitin, kenapa sih hidupku selalu begini, kenapa dan kenapa. Itu terus yang akan kamu tarik. Jadi ganti ya, pertanyaan atau keluhan itu menjadi keluhan atau pertanyaan yang positif. Kenapa hidupku selalu beruntung ya, kenapa hidupku selalu mudah, kenapa aku dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang positif, kenapa uang terus mengalir ke dalam rekeningku ya, kenapa aku selalu dicintai. Ganti pertanyaan atau keluhannya negatif itu menjadi yang positif. Selalu ingat kata Tuhan, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian prasangkakan tentang hidup kalian, tentang seseorang, maka itu yang akan terjadi. Jadi hati-hati dengan pancaran energi. Oke? Jangan lama-lama di energi ini ya. Ketahuilah Leo, ketika kamu disendirikan ya, ketika kamu diorpanin seperti ini, Tuhan sedang merindukanmu. Tuhan sedang memanggilmu di sini, maka menujulah kepadanya ya. Dengan banyak cara kita bisa terhubung dengan Tuhan. Nomor satunya adalah hening, meditasi, ibadah ya. Terhubung dengannya. Jika kamu jauh darinya, maka kamu akan terus merasa seperti ini, merasa gersang, merasa hampa ya. Seseorang yang sudah menyatu energinya dengan diri sejatinya, dengan Tuhan, dia nggak akan merasa seperti ini, malah akan merindukan ya. Kita akan rindu situasi yang seperti ini. Rindu kesendirian, rindu keheningan ya. Wow, itu sangat indah sekali ketika kita hening, ketika kita di dalam sepi, sendiri, hanya ada kita dengan Tuhan. Akan rindu seperti ini guys. Tetapi jika kamu belum bertemu ya, kamu akan merasa tersiksa ya. Jangan lama-lama di energi ini. Kita akan lihat hubunganmu Leo, percintaanmu. Kamu nggak sendiri kok ya. Kamu nggak sendiri. Sambut energi baru ini. Melepas ya, masuk ke energi ini. Leo, hubunganmu oke, akan ada titik temu di sini ya. Kamu akan bertemu dengan seseorang atau kalian bertemu dengan seseorang melalui media sosial. Jika ada masalah dalam hubungan, akan ada solusi ya, akan ada titik temu. Akan ada jalan keluar. Solusinya ya memaafkan guys. Berdamai ya. Oke, akan ada pergerakan di sini. Ada kartu matahari, ada kemarahan ya. Aku menangkap energi kemarahan di sini. Leo, hubunganmu. Ya. Ada yang sudah berumah tangga. Ada rumah ya, di sini diklarifikasi kartu rumah lagi. Ada kemarahan di dalam keluarga ya, di dalam rumah tangga. Mungkin ada masalah ya, kamu nggak menemukan solusinya ada di dalam. Ada di dalam dirimu. Maka terhubunglah dengan diri sejatimu, terhubung dengan batinmu. Hening ya, banyak-banyak merenung, banyak-banyak introspeksi diri, banyak-banyak membaca. Semua solusi dari masalah kita ya, itu ada di dalam diri. Masalah percintaan, masalah keuangan, pekerjaan, karir, apapun itu semuanya ada di dalam diri kita. Maka masuk ke dalam. Jangan mencari-cari yang di luar, kamu gak akan menemukan. Gak akan menemukan jawabannya. Semuanya udah komplit di dalam. Tinggal frekuensimu aja sesuaikan ya. Tinggal energi kita sesuaikan, menaikkan vibrasi yang positif ya. Banyak-banyak meditasi, banyak-banyak
Oke, ada yang masuk sebagai maskulin orang ketiga. Mungkin ada kehadiran orang ketiga ya di dalam rumah tanggamu. Leo, ada orang ketiga di dalam hubunganmu ya. Ada maskulin yang masuk sebagai orang ketiga. Leo, ini hanya energi ya guys. Perasaan semakin tumbuh dan dalam. Oke, berharap akan ada solusi. Ada gosip yang nyakitin di sini ya. Ada pembicaraan yang membuat sakit gitu. Mungkin ada Leo yang terhubung dengan seseorang melalui media sosial, melalui komunikasi. Ini hubungan-hubungan yang ada banyak penumpaan di dalamnya, tetapi ada pembersihan gitu, pembersihan karma ya. Jadi kamu terhubung dengan orang ini tujuannya untuk ini, untuk pembayaran karmamu. Rasa sakitmu ya, cambukan-cambukan itu, luka itu ya, itu adalah bentuk dari pembayaran karma, pembersihan karmamu dari kehidupan past life. Jalani saja ya, terima ya, penerimaan, ikhlas, berserah diri kepada Tuhan. Kan ada pembaruan ya, ingin ada pembaruan dalam hubungan. Ada banyak rasa sakit ya, mungkin ada banyak perbedaan, bisa perbedaan agama, stuck ya, ada banyak ketakutan, keraguan, kecemasan di sini, perasaan yang gak tentu arah, hubungan-hubungan yang mungkin juga juggling gitu, nggak tahu mau dibawa kemana, nggak tentu arah. Ada energi yang terus menunggu di sini, tanpa ada kejelasan, muter-muter terus di dia ya, atau muter-muter terus di kamu, hubungan-hubungan rahasia. Oh, koneksi spiritual. Ada energi yang pertemuan kamu dengan orang ini adalah pertemuan-pertemuan ini ya, semesta. Jadi pertemuan-pertemuan takdir gitu. Ada banyak pelajaran yang harus kamu ambil dari pertemuanmu dengan seseorang ini, ambil pelajarannya. Entah pelajarannya adalah pelajaran memaafkan ya, mending tadi. Jadi banyak banget pelajarannya, ambil pelajarannya. Masih energinya masih saling terhubung di sini. Oh, seseorang yang lebih muda masih berharap. Ada banyak kesedihan di sana. Ada energi maskulin ya. Hubungan-hubungan tertutup. Ada banyak yang dirahasiakan di hubungan ini. Ada banyak pelajaran yang belum diambil juga ya. Hubungan-hubungan bebas tanpa komitmen, LDR ya. Oke, ini ada seorang. Mungkin kalian dealing seseorang yang punya punya karir bagus gitu. Kalian terhubung dengan seseorang yang dikenal ya di dalam lingkungannya mungkin, atau seorang YouTuber mungkin, seseorang yang terkenal gitu, ada punya banyak beban dan tanggung jawab dalam kehidupannya, bisa jadi tulang punggung keluarga. Leo, kartu pohon, hati-hati kesehatan ya. Kesehatanmu, emosimu dijaga. Kartu mendung ya. Ada banyak kesedihan, kemurungan ya. Ada rasa-rasa kayak nggak ada kejelasan gitu. Leo. Oh, ya. Ada pernikahan ini. Ada yang sudah berumah tangga, ada yang sudah menikah, tetapi nggak semua ya guys. Jadi sesuaikan. Atau di sini ada janji-janji pernikahan tetapi nggak jelas gitu. Ya, tidak ada kejelasan bahwa kita akan menikah ya. Aku akan datang, aku akan menikahimu. Jika kalian mungkin terhubung dengan seseorang melalui media sosial, ada jarak di sana ya. Cinta-cinta media sosial nggak 100% itu real ya guys. Jadi hati-hati dengan koneksi media sosial. Jangan terlalu dibawa rasa gitu. Kebanyakan mereka hanya bersenang-senang saja. Oke. Karena aku melihat ada kartu buku juga, aku lihat kamu terhubung dengan orang-orang tertutup. Mungkin juga dia merahasiakan sesuatu di sana, bilangnya masih single, tetapi dia udah berkeluarga. Hati-hati banget dengan koneksi media sosial.
Oke, ada Leo yang terhubung dengan orang baru di sini melalui media sosial. Jadi hati-hati, belajar mengenali seseorang melalui energinya. Ketika mungkin kamu terkoneksi dengan seseorang itu merasa pusing, ya, merasa nggak nyaman, ada kayak sesak napas atau mules atau apapun itu reaksi tubuh ketika intuisi diabaikan. Jadi perhatikan ya, karena intuisi itu bisikannya lembut kali. Terkadang orang-orang yang nggak begitu peka dengan intuisinya, reaksi tubuh. Jadi perhatikan reaksi tubuhmu ketika kamu terkoneksi dengan seseorang, terhubung dengan seseorang, ya. Jadi ya, kalau kalian ingin cek ya energi seseorang itu, untuk ini khusus Leo yang terhubung dengan seseorang melalui media sosial ya, dan orang itu banyak merahasiakan sesuatu, dan kamu nggak tahu apakah orang itu jujur atau enggak, ya. Kamu nggak tahu apakah orang itu single atau enggak. Untuk memastikannya, kalian bisa cek energinya, oke? Ya, seperti yang bilang tadi, ada energi seseorang yang mengaku single di sini. Oke? Aku single, tetapi ada pernikahan. Untuk Leo yang terhubung dengan seseorang, mungkin ada janji-janji ya tentang pernikahan atau apapun itu. Perhatikan ya, hati-hati aja. Karena itu adalah senjatanya mereka. Untuk apa? Ya, untuk menarik kita gitu, untuk apa ya, kayak agar kita itu dikuasai dulu. Ketika kita sudah bucin banget, hati-hati. Di situ pemanfaatan akan bekerja. Entah itu di pemanfaatan materi ya, finansial, keuangan, atau pemanfaatan hati-hati ya, hubungan-hubungan dewasa ya. Mungkin kalian diajak VC atau kalian dimintain foto-foto vulgar. Hati-hati banget ya, hati-hati banget. Jangan sampai kalian terbawa, jangan sampai kalian terjebak. Oke? Nanti dia akan bilang bahwa kalau kamu benar-benar cinta, kalau kamu ini, kan itu gitu, I love you lah, apalah. Jangan terpengaruh ya. Karena biasanya seorang wanita itu mudah luluh gitu loh guys ya. Seorang wanita itu adalah makhluk rasa. Jadi hati-hati dengan rasamu, kendalikan rasamu, jangan mudah bucin ya, karena kebucinan nanti seseorang yang udah bucin itu akan jadi bodoh. Jadi hati-hati ya. Karena kebucinan kita menjadi bodoh dan mengikuti segala kemauan mereka. Hati-hati banget karena nanti ya ketika kalian sudah dipengaruhinya dan kalian nggak mau menuruti kemauannya, foto-foto itu akan disebar, video-video itu akan disebar, kalian akan diperas. Karena udah banyak ya beberapa klienku dari luar negeri ya, yang bekerja luar negeri sana, mereka udah banyak mengeluarkan uang ya, mereka tertipu karena ya itu tadi ya, hati-hati banget. Oke teman-teman, ini hanya pemasukan saja untuk merasa yang oh ini kayak istilahnya guruin ya atau apa. No, kita saling belajar di sini. Aku bukan guru ya, kita semuanya adalah muridnya semesta. Kita belajar dari kehidupan, kita belajar dari orang-orang yang dipertemukan dalam kehidupan kita ya. Aku belajar dari kalian, aku belajar dari orang-orang yang datang kepadaku. Jangan merasa sebagai guru, jangan merasa sebagai kita saling belajar. Oke? Lihat, ada banyak ada sesuatu yang terbuka di sini ya, akan ada rahasia yang akan kalian ketahui mungkin lewat readingan ini. Leo, ada rahasia yang terbuka. Leo, seorang maskulin. Ada sebagian maskulin udah mengambil pelajarannya ya dari hubungan kalian. Ya, maskulin sudah menikah. Leo, seorang feminim. Maskulin sudah menikah, feminim harus single. Tuh, ada dua feminim di sini. Ada perbedaan usia. Hati-hati dengan hubungan-hubungan yang
Di sini sifatnya ke ini ya, hubungan-hubungan dewasa ya. Udah ke sono ini arahnya. Hati-hati saja ya. Berharap membuka diri ya. Ada energi yang masih menatap di sini, belum bisa move on, nggak bisa move on. Dan hati-hati, kartu Fox juga ada indikasi. Ini adalah energi pemanfaatan juga, jadi hati-hati banget ya. Ada kerinduan. Mungkin kalian udah putus kah? Sebentar ya. Hati-hati ya guys. Ada yang masuk sebagai orang ketiga. Ada cinta, stuck ya. Ya, LDR. Coffin. Hubungannya dingin. Kalian terhubung orang-orang yang apa ya, punya beban dan tanggung jawab di sini. Mungkin seorang leader ya, atau ya seorang kepala keluarga. Ada tanggung jawab di sana. Ada tekanan gitu. Pertemuan media sosial. Oke, ada kalian berjarak, kalian terhubung lewat komunikasi. Mungkin orang-orang baru. Hati-hati ya, teman-teman ya. Kita lihat dari tarot nih. Hati-hati sekali. Kita akan lihat energi seseorang yang dilindungi dengan mulai ya. Siapapun orang itu, energinya kepadamu. Dia sibuk dengan kehidupannya ya. Orang ini sibuk dengan dunianya sendiri. Oh iya, ada cinta. Ya, seseorang yang jauh di sana mencintaimu. Ada harapan hubungan bebas ya. Mungkin tadinya hanya iseng aja. Perhatikan teman-teman yang dulunya ya, dulunya itu udah akrab, udah lama gitu, ya mungkin berteman atau hubungannya udah lama dan tadinya dia hanya iseng aja, tadinya dia hanya fun-fun aja, ternyata dia beneran jatuh cinta gitu. Sehingga dia mungkin ngeghosting kamu. Dia lari dari perasaannya sendiri. Ini nggak bisa dibiarin aja gitu. Nggak bisa terus-terusan gitu. Karena ya dia merasa terjebak dengan perasaannya sendiri. Tadinya niatnya hanya nipu, mungkin niatnya hanya main-main ya. Tapi nggak taunya dia beneran cinta. Ada seorang scammer di sini yang benar-benar jatuh cinta dengan korbannya gitu. Lucu ya ceritanya. Ada salah satu klien di aku nggak mau ceritain. Oke, mencoba untuk menyeimbangkan energinya dia lari dari perasaannya sendiri. Biarkan saja ya. Seseorang yang dilindungi dengan Leo, energinya dia tuh ya, dia yang pergi ninggalin kamu. Dia mencoba untuk fokus di dalam kehidupannya, tapi ada cinta. Seorang yang dilindungi dengan Leo. Wow, kalian saling mencintai ya. Queen of Cup dan King of Cup. Kalian adalah jodoh sebenarnya. Tetapi berpasrah aja ya. Kita nggak tahu jodoh kamu dengan pasangan atau jodoh dia dengan pasangannya itu sampai di mana. Jadi ya biarkan saja, melepas total kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jika memang dia adalah takdirmu, kalian ditakdirkan untuk bersatu dalam kehidupan ini saat ini ya, maka kalian akan dipertemukan dan bersatukan. Tetapi ya semesta punya caranya sendiri untuk itu. Jadi ya jalani saja, mengalir saja ya. Fokus di bagianmu, biarkan dia fokus di bagiannya. Kalian selalu mencintai. Yang tadinya hanya main-main, iseng-iseng, tapi ternyata ya kebawa perasaan gitu. Terus memikirkanmu di sini. Terus memikirkanmu, walaupun ya di sana dia banyak pilihan mungkin ya, terhubung dengan banyak orang, tetapi ya hanya kamu di sini yang dia pikirkan, yang dia fokuskan. Mungkin pura-pura cuek ya. Oke, orang ini akan mengambil langkah.
sakit, terpuruk ya, terluka, stuck energinya, stuck cintanya di kamu ya, dan dia merasa itu sakit sekali gitu, sakit karena cinta itu. Ada energi membatasi diri. Ini ada tekanan dari seseorang ya. Ini energi seorang istri, energi seseorang apa ya, kayak kalau dia masih single, energi seorang ibu ya. Ada tekanan dari orang ini. Karena itu dia membatasi dirinya. Mungkin ada apa ketahuan kali ya. Mencari cara di sini, menunggu gitu. Hanya bisa menunggu, mencari cara, ingin terbebas ya dari belenggu-belenggu. Mungkin pikiran-pikiran negatifnya ya, belenggu dalam kehidupannya, ada konflik. Mencoba untuk ingin meraih ya, ingin merengkuh, tapi kayak nggak berdaya gitu. Sehingga apa? Sehingga dia konflik batin sendiri. Batinnya tersiksa di sini. Masih menunggu energinya. Ingin datang, ingin merengkuh, ingin meraih, tapi apalah dayaku gitu. Dia hanya bisa stres gitu, gitu. Gimana sih caranya? Ada energi yang seperti itu. Ada Leo terhubung dengan Capricorn, Leo terhubung dengan siapa lagi ini? Oke, ada masalah ya, ada masalah dalam komunikasi ini. Mungkin kalian diblokir atau kamu yang ngeblokir dia. Bingung menentukan pilihan ya, apakah aku memperjuangkanmu atau memperjuangkan rumah tangganya mungkin ya, banyak pilihan di dalam kehidupannya. Masih bingung gitu ya, orang ini kebingungan, nggak bisa tidur. Terkadang mimpi buruk ya, stres, depresi, oh my god. Coba untuk menyeimbangkan diri, terus menunggu, menanti ya. Stalking energinya. Mencoba untuk fokus di dalam pekerjaan, tetapi ada energi yang masih ngintip-ngintip. Ada Leo dealing dengan Gemini, Leo dealing dengan Capricorn, Leo dengan Aquarius, Leo dengan Pisces, Leo dengan Virgo. Ya, aku rasa itu. Ya, stres di sini karena keluarga. Mungkin juga indikasinya ada istrinya yang sedang hamil juga, ya. Nggak semua ya guys, karena ya yang ketarik banyak orang, jadi sesuaikan energimu di mana ya. Apa yang disampaikannya kepadamu, Leo? Apa yang disampaikannya kepadamu, Leo? Leo. Aku takut menghubungimu. Tadi ada yang marah ya, ada kemarahan di situ. Leo. Aku ingin berbagi berita baik denganmu ya. Tuh ya, dia menunggu kabar dari kamu, dia menunggu tanda darimu gitu. Jadi orang ini nggak ngubungin kamu karena takut kamu marah mungkin ya, takut apalah mungkin ya. Ada energi ketakutan gitu. Dia nungguin, lihat, dia nungguin tanda dari kamu. Nunggu kamu yang ngubungi duluan gitu. Biarkan saja guys ya. Biarkan dia yang take action. Dia seorang maskulin. Jangan kalian yang menjadi maskulin ya. Aku kehilangan diriku untuk sementara waktu. Lupa diri. Khilaf guys. Aku tahu aku sudah melewati batas denganmu. Apa yang disampaikannya kepadamu, Leo?
love you unconditionally. Jadi ada energi yang cinta tanpa syarat di sini ya. Ini pelajarannya. Kalian sedang diajarkan untuk mencintai tanpa syarat. Ya hanya mencintai saja, apapun keadaannya ya. Mau dia istri orang, mau dia istri atau suami orang atau kamu ya, atau dia keadaannya dimanapun atau kemanapun ya, atau apapun keadaannya. Kalian tetap mencintai dia tanpa harus kamu harus nikah denganku, kamu harus menghubungiku, kamu harus menjadi milikku, kamu harus begini, kamu harus membalas pesanku. No, itu bukan cinta, itu adalah ego ya. Jadi lewat koneksi ini kalian sedang diajarkan untuk itu. Mengenal yang sebenarnya cinta. Ya, ini ya. Cinta tanpa syarat apapun, tanpa tuntutan apapun, hanya mencintai saja gitu. Ingin memperhatikan ya memperhatikan saja, nggak harus kamu harus perhatian balik ke aku gitu. Ingin memberi ya memberi saja, tanpa menuntut balasan apapun. Itu yang sebenarnya cinta. Kayak cintanya seorang anak ke seorang ibu, seorang ibu ke seorang anak gitu. Ya, kamu sedang diajarkan untuk mengenal cinta sejati. Cinta sejati ada dalam diri kita. Masuk ke dalam ya. Aku mulai paham ya, aku mulai memahami koneksi kita, hubungan kita. Aku nggak pernah berhenti memikirkanmu. Waktu yang tidak tepat untuk kita ya. Jadi tadi ada yang sudah menikah mungkin, ada yang ya terkadang aku tetap terjaga memikirkanmu. Ya tadi nggak bisa tidur, stres. Terkadang dia mimpi buruk. Aku inginkanmu ya. Dia masih menginginkanmu Leo. Ada banyak hal yang mengingatkanku padamu. Oh, aku berharap kita bisa bersama lagi. Menemukan kebenaran membuatku hancur. Mungkin kamu ataupun dia bisa terbolak-balik ya guys. Kamu yang berpasangan atau dia yang berpasangan. Kamu yang merahasiakan ataukah dia yang merahasiakan. Jadi bisa kebolak-balik. Aku merasa kamu meninggalkanku. Aku ingin kita lebih dari sekedar teman. Kamu lebih dekat dari siapapun. Kayak seorang ini menginginkanmu, orang ini terus memikirkanmu ya. Doakan saja. Doakan dia. Mencintai lewat doa. Oops, sorry. Goyang. Pesan Angel untukmu Leo. Percaya, yakin dengan apa yang kamu rasakan. Oh, romance. Oh my God. Yakin dan percaya kalian akan disatukan, ya. Kalian akan dipersatukan di sini, tapi kita nggak tahu kapan ya. Kita akan lihat. Di waktu yang tepat. Ini waktunya ilahi, ini divine timing ya. Jadi melepas saja ya, berpasrah total kepada Tuhan. Penyatuan itu akan terjadi jika kalian sudah berhasil menyatu dengan diri. Maksudnya apa? Kalian fokus mencintai diri. Oke? Cinta sejati sebenarnya itu ada di dalam diri kita. Lewat koneksi-koneksi yang di luar itu, kamu akan diarahkan mengenal cinta sejati yang ada di dalam dirimu. Ketika kamu sudah bertemu dengan cinta sejati yang di dalam diri, maka kalian akan dipertemukan cinta sejati yang di luar. Oke? Jodohmu. Jadi nomor satunya adalah masuk ke dalam diri. Sembuhkan luka-luka yang fokus mencintai diri. Bahagiakan banyak orang. Let go dulu ya, melepas dulu. Berpasrah total kepada Tuhan. Melepas bukan berarti harus putus atau meninggalkan ya guys ya. No, di sini lebih berpasrah gitu. Serahkan total kepada Tuhan. Oke, tentang penyatuan, tentang kamu dengan dia. Jika kamu nggak dipersatukan dalam kehidupan ini, ya, kalian akan dipersatukan di kehidupan yang akan datang. Oh, itu lain lagi ceritanya, beda lagi ceritanya, Kak. Ya, bukan kita hidup ini kan bukan atas kehendak kita, tapi kehendaknya Tuhan, kehendaknya semesta. Ya, jadi ya mengalir saja. Ada banyak kelimpahan untuk mulai ya. Let go ya. Bukan waktu yang tepat.
Tidak dibutuhkan kekhawatiran di sini, jadi perhatikan kesehatan ya Leo. Ada beberapa Leo mungkin yang kesehatannya saat ini sedang tidak baik-baik saja ya. Mungkin sedang gak enak badan. Perhatikan kesehatanmu. Banyak-banyak meditasi, banyak-banyak minum air putih ya, olahraga, healing ya ke alam. Karena energi penyembuhan dari alam itu sangat luar biasa sekali. Koneksikan dirimu dengan alam semesta ya, napak kaki, berjalan tanpa alas kaki agar keserap ya, grounding gitu. Peluk batang pohon, bersandar ya di di bawah pohon yang gede gitu, itu energi-energi berpenyakit dalam tubuh kita itu diserap. Dengarkan intuisi ya. Kamu move dulu, kamu fokus ke dalam kehidupanmu dulu, kamu fokus ke ke dirimu ya, jangan terus fokus penyatuan, jangan terus fokus ke dia. Nanti energinya akan semakin jauh. Ya, biarkan dia menyelesaikan bagiannya, kamu selesaikan di bagianmu. Entah ini siapa yang dalam koneksi masih dalam pembayaran karma ya, terikat kontrak bersama orang lain, maka fokus di sana. Ya, fokus dalam pembayaran karma. Jangan menanam karma baru lagi gitu. Ya, tetap di jalan yang lurus, oke? Oke, Leo, ini adalah energimu di bulan April, jadi ambil pesan positifnya ya. Jadikan itu doa, jadikan manifestasi, dan yang tidak baik jadikan antisipasi, oke? Untuk teman-teman yang ingin cek energinya seseorang, apakah orang itu jujur, apakah orang itu single, apakah orang itu sudah menikah, atau orang itu mencintai, benar-benar cinta sama kamu, atau hanya main-main saja, silakan ya. Ada nomor di deskripsi yang bisa kalian hubungi, dan sampai ketemu di readingan berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Love you guys. Dah.